Halo semuanya, baiklah perkenalkan nama saya Fernanda Valentina Putri. Saya dari kelas GEM 2 dengan NIM Dodo 104176557. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari buku Manajemen Pemasaran, yaitu tentang tinjauan dan ruang lingkup pemasaran. Saya akan menjelaskan di bagian bab 1 dulu ya, yaitu dampak pemasaran terhadap ekonomi. Pemasaran mempunyai dampak terhadap ekonomi suatu daerah atau negara, itu yang pertama. Yang kedua, pemasaran menyediakan jaringan sinergis yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Nomor 3, aktivitas pemasaran dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Baiklah, lanjut. Ini yaitu konsep manajemen pemasaran. Konsep pemasaran atau filosofi manajemen pemasaran mengacu pada filosofi yang digunakan oleh bisnis untuk mengarahkan upaya pemasaran. Baiklah, konsep yang pertama yaitu konsep produksi. Muncul pada abad ke-20 di Australia. Dasar konsep ini adalah penekanan pada biaya produksi yang rendah, efisiensi produksi yang tinggi, dan produksi yang massal atau volume produksi yang besar. Singkatnya, sejumlah besar barang termurah. Baiklah, kita lanjut ke konsep yang kedua yaitu konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa pelanggan atau konsumen lebih menyukai produk yang memiliki kualitas, kinerja, dan fitur tertinggi. Lanjut, konsep yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep penjualan didasarkan pada premis bahwa pelanggan tidak akan membeli barang atau jasa merek Anda kecuali Anda melakukan aktivitas penjualan dan promosi dalam skala besar. Yang nomor 4 yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan ini menempatkan pelanggan di tengah-tengah proses pemasaran, mencari tahu kebutuhan dan keinginan pelanggan, kemudian memuaskan kebutuhan tersebut dengan lebih baik daripada pesaing. Dalam pendekatan ini, pemasar mengatakan bahwa pelanggan selalu benar dan kebutuhan serta ketinggiannya harus didahulukan. Lanjut, yaitu konsep yang kelima, konsep pemasaran sosial. Ide konsep pemasaran sosial berdasarkan pada kesejahteraan seluruh masyarakat karena mempertanyakan strategi konsep pemasaran. Apa yang diinginkan pelanggan bukan berarti akan baik untuk mereka dalam jangka panjang. Dan apa yang Anda inginkan, apa yang baik bagi Anda dan masyarakat secara keseluruhan adalah dua hal yang sangat berbeda. Baiklah, kita lanjut ke pasar sasaran. Saya akan menjelaskan tentang pasar sasaran. Pasar sasaran adalah sekelompok pembeli atau konsumen yang mempunyai sifat-sifat yang sama yang dapat membuat pasar itu berdiri sendiri. Adanya kelompok orang dengan ciri yang sama bukan berarti mereka terbentuk menjadi sebuah pasar sasaran. Hanya saja bila mereka memiliki ciri-ciri yang sama sebagai konsumen, maka barulah mereka terbentuk dalam pasar sasaran. Baiklah, lanjut. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran mengacu pada tindakan atau taktik yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan merek atau produknya di pasar. Di sini ada 4P membentuk bauran pemasaran. Apa sih yang disebut 4P tersebut? Yaitu price, product, place, dan promotion. Semua elemen bauran pemasaran saling mempengaruhi. Jadi, tugas utama pemasaran yaitu yang pertama, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Yang kedua, membuat sistem informasi pemasaran. Ketiga, bangun hubungan pelanggan. Keempat, bangun merek yang kuat. Dan kelima, tentukan bauran pemasaran. Yaitu selanjutnya, masih ke tugas utama pemasaran. Yang keenam, memberikan nilai. Yang ketujuh, komunikasikan nilai. Yang kedelapan, ciptakan pertumbuhan jangka panjang. Yang kesembilan, implementasi dan pengendalian. Baiklah, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih.